Oke, ini aku first try mau coba ini ya, micropressernya dari Fire Maple. Jadi dulu masih belum ada untuk micropressernya, ini baru keluar kayaknya antara akhir tahun 2025 sama tahun ini kayak gitu. Jadi ini bener-bener kemarin tak baca doang sih, itu tekniknya hampir sama, bahkan dia kayak teknik apa ya, steaming gitu. Jadi mungkin agak lebih lama daripada masak nasi telur biasanya ya. Ini bagian pertama, buruan masuk, buruan. Bagian pertama saya masuk dulu ya. Bukat. Oke. Yang pertama kita isi untuk potnya ya, sekitar 200 ml. Ini mana sih? 0,2 liter. 200 ml. Kemudian berasnya kita sesuaikan aja. Kalau dari instruksinya yang maksimal 140 gram doang gitu kayak. Tapi di sini ada sih takarannya. Jadi ada kayak ininya sih. Udah ada nih pembatas ya, kalau bisa lihat. Jadi kayak batas untuk naruh airnya seberapa, berasnya seberapa, itu udah ada di sini. Ini karena aku makan sendiri dong, jadi dikit aja. Karena biasa kan aku kan alergi nasi ya. Kayak mal ogah banget buat makan nasi gitu. Biasanya malah cuma apa ya, pakai ini kan yang instan itu, nasi gulung biasanya. Nah, udah, ini aku cukup segini dong, nggak banyak-banyak. Terus tambahkan juga airnya. Ini udah ada pembatasnya juga, jadi nggak perlu ngukur pakai jari-jari lagi. Ini nggak perlu dicuci ya. Harusnya tadi dicuci di bawah, cuma ya udah mager aja. Nah, okay. Ini udah aku isi sesuai sama takaran yang ada di micropressernya. Jadi tinggal taruh di atasnya pot sini. Ya udah ini ya, udah pas lah gitu sama potnya. Terus tinggal tutupnya. Where is it? Ini tutupnya. Jadi kayak dipasang gini aja. Oke, nanti dia ada locknya. Nah, ini udah rapat dia, digoyang-goyang pun tetap aman. Ini juga kompornya sama ya, pakai Fire Maple, jadi produknya satu set semuanya. Semoga nggak rewel ya tadi, karena kompornya agak rewel, jadi takutnya nanti di tengah proses masak tiba-tiba rewel juga. Harusnya ini udah aman. Oke, jadi untuk proses masak nasinya itu harusnya sama tadi ya. Ini dia di pakai full power dulu, jadi biar sampai keluar busanya biasanya itu, atau udah mendidih banget, baru nih nanti kita kecilin, kita tunggu dia sekitar 15-20 menit. Itu harusnya udah matang, nanti tinggal dibiarin aja. Kebetulan aku kemarin juga paling untuk lauknya nanti ya sosis saja, sama aku beli saori juga kemarin. Nah ini
jadi biar ada rasanya. Kalau sosis doang itu kadang ya udah gitu doang gitu ya, jadi nggak kayak lauk. Nah ini aku kemarin nyoba juga, kebetulan lihat di Alfamart kemarin ada nasi uduk dari Kobe. Ini bisa sampai berapa ya, isinya 3 saset, bisa sampai 4 porsi. Jadi masih bisa dipakai ya, nanti dipakai satu aja. Karena kalau pakai nasi yang plain doang kayaknya ogah-ogahan buat ngabisin gitu. Nah ini ya isinya ada 3, nanti kita pakai satu aja. Dan ini gampang banget sih, maksudnya nasinya kan udah mateng, itu kalian biarin aja agak dingin, habis itu masukin bumbunya. Jadi nggak perlu nasinya ini nasinya untuk bumbunya nggak perlu langsung dicampur sama berasnya. Nah ini kan udah mendidih ya, baru kita nanti kecilin. Nah tunggu bentar lagi kali ya, takutnya yang tengah nggak mateng ya. Nah itu terus multifungsinya enaknya dia airnya harusnya nggak terlalu bau-bau beras gitu ya untuk yang bawah. Jadi kalau misalkan air yang bawah belum habis, bisa kalian pakai buat bikin kopi kayak gitu. Jadi kayak sekali kalian masak itu bisa dipakai lagi gitu, nggak langsung kebuang. Inilah kenapa aku mulai ini ya, cari-cari lagi alat-alat buat ultralightnya. Terus untuk pen juga kemarin aku barusan check out untuk dari Sembulangit sih. Kalau punya Farmapel ada, cuma terlalu gede aja sih menurutku. Sedangkan yang punya Sembulangit ini dia diameternya 12,5 cm gitu. Jadi misalkan buat solo itu enak banget. Jadi tinggal setelah nasinya udah mateng, bisa kalian makan dari nasinya atau bisa langsung dari pennya ini. Jadi nggak perlu bawa piring gitu, lebih simpel. Terus nggak berat-berat juga kan bawaannya gitu. Kemarin juga waktu check out tak kirain cuma dapat satu untuk ininya, gripnya ya. Ternyata dikasih 2 sama buat yang centong nasinya. Yang lebih enak juga harusnya ini untuk micropressor yang buat nanak nasinya tuh anti gosong ya. Selama takaran air sama takaran yang ada di dalam itu pas gitu. Sama ini juga sih, api juga mempengaruhi. Jadi kalau kalian pakainya dari awal pakai yang full power, ya udah pasti airnya keburu habis dan nasinya belum matang gitu. Hari ini excited banget ya buat cobain pertama kali, karena belum tak coba gitu di rumah. Biasanya kalau aku coba alat kan tak pakai dulu di rumah, habis itu gagal atau enggaknya itu bisa ketahuan waktu di gunung gitu. Nah ini langsung aja coba improve. Kalau nggak matang nanti ya udah makan roti aja di dalam kayak gitu. Enaknya kalau pakai yang pot yang berapa ini, 600 ml itu, yang atasnya itu dia kan kayak dari plastik yang bening ya, jadi bisa kelihatan untuk yang ada di dalamnya gitu. Palingan kalau ngecek ya setelah ini aja sih, setelah kayak suara-suara yang ada di dalam, suara airnya yang di dalam udah nggak ada, baru kayaknya gitu. Oke sih, untuk tesnya nanti aku lanjut lagi setelah ini ya, setelah nasinya matang gitu.
Mana remote-nya? Aduh, manual dong. Jauh lagi. Oke, ini lanjutin ini harusnya sih udah ya. Tadi juga sebenarnya agak-agak nggak yakin gitu, cuma kan soalnya sempet tumpah juga kan, jadi ternyata kirain airnya habis semua, ternyata enggak. Saking rapetnya antara micropressor sama potnya gitu, jadi kalaupun tumpah itu nggak langsung jatuh semua gitu, jadi masih tersisa kayak gitu ya. Oke, ini aku langsung angkat aja dari apinya karena kompornya mau tak pakai buat masak lauknya kayak gitu. Ini langsung aja. Ini isinya cuma sosis, terus nanti tak kasih sama. Jadi ini karena aku lupa nggak bawa ini margarin. Jadi kemarin nyari margarin cuma nggak ada yang sasetan kecil gitu. Soalnya kan buat numis dikit aja. Kalau beli gede juga ngapain gitu bawa berat-berat. Jadi langsung aja kasih bumbu instannya kayak gini. Nah. Iya lagi kayak itu kayak belum dulu kayak. Itulah kenapa enaknya pakai oleh itu lebih praktis. Semenjak apa ya? Beli ini sih. Semenjak beli peralatan UL yang ringan gitu, makin improve buat mau masak apa yang lebih size-nya lebih kecil, nggak yang buat di portion gitu. Ini mau aku tambahin bakso juga, jadi biar makin banyak juga sih, biar sekalian kan maksudnya. Ini mesti hati-hati karena aku pakainya kan kompor kecil ya. Ini rentan banget kalau nggak dipegangin dia bakalan jatuh. Karena kan pennya sendiri nggak ada gripnya ya, buat biar jadi lebih ringkas gitu. Ini adalah waktunya percobaan nasinya mateng atau tidak. Let's try this. Ini agak panas sih. Ini pertama kali langsung coba. Enak, nasinya mateng. Terus nasi uduknya ada rasanya juga, ditambah sosisnya juga ada rasa, jadi enak banget.